Teman-teman ATLM Indonesia, kembali lagi kita bertemu. Kali ini kita membahas tentang keamanan laboratorium bersama saya di channel ATLM Indonesia. Mari kita bahas bagian dari K3 laboratorium tentang keamanan di laboratorium. Oke, langsung saja kita bahas pendahuluan, pengertian. Keamanan laboratorium adalah kegiatan mencegah dan menghindari timbulnya risiko gangguan kesehatan dan penyakit pada petugas laboratorium maupun masyarakat di luar laboratorium. Jadi ini penting sekali dalam hal melakukan pelayanan laboratorium untuk menghindari risiko gangguan kesehatan dan penyakit. Ini pada prinsipnya. Kemudian keamanan laboratorium berkaitan dengan keperalatan laboratorium, reagen, spesimen, proses pemeriksaan tempat kerja, cara melakukan kegiatan dan cara pengolahan sisa proses atau limbah. Ini awal-awal pendahuluannya. Kemudian masuk kita ke hal-hal yang berkaitan dengan keamanan laboratorium. Apa saja? Pertama, praktek laboratorium yang benar atau good laboratory practice. Ini sesuai dengan buku pedomannya, praktek laboratorium yang benar. Kedua, pengelolaan spesimen. Ketiga, tata ruang dan fasilitas laboratorium. Keempat, sterilisasi, desinfeksi, dekontaminasi, dan tata laksana limbah laboratorium. Kelima, peralatan keamanan kerja laboratorium. Keenam, kesehatan petugas laboratorium. Ketujuh, ketentuan bagi petugas penunjang. Dan delapan, pengiriman spesimen dan bahan infeksius dari laboratorium. Oke, masuk kita. Praktek laboratorium yang benar meliputi, nah ini kita bahas, cara mencegah tertusuk jarum sprint. Satu, ini terkait dengan keamanan lab. Kedua, cara menggunakan berbagai alat. Itu sudah bisa melalui proses training penggunaan alat. Yang ketiga, cara tindakan khusus terhadap darah dan cairan mulut, cairan tubuh. Ini penting. Jadi adanya darah, cairan tubuh, ini merupakan hal yang bersifat infeksius. Jadi kita harus melaksanakan kewaspadaan universal. Pengelolaan spesimen. Nah, ini pengelolaan spesimen meliputi tata laksana penerimaan spesimen di laboratorium. Jadi penting tata laksananya karena apa? Spesimen ini ada tahapan dan stabilitas spesimen yang berbeda-beda. Jadi penting kita melakukan tata laksana. Kedua, cara kerja petugas penerima dan petugas pembawa spesimen. Ini penting juga. Jadi dalam kondisi spesimennya itu dibawa secepatnya atau dibawa perlu bisa ditunda atau juga dibawa dalam bentuk satu persatu atau kolektif. Ini penting. Nah, bahasan yang ketiga kita bahas tata ruang dan fasilitas laboratorium, yaitu persyaratan ruangan, apakah sudah memenuhi persyaratan minimal sebuah laboratorium sesuai tipenya. Kemudian sistem ventilasi udara. Yang ketiga, fasilitas air, gas, dan listrik sebagai sarana penunjang di laboratorium. Jadi adanya air bersih yang mengalir melalui air kran, kemudian adanya gas dan listrik yang cukup atau memadai untuk operasional alat. Kita pindah ke sterilisasi, desinfeksi, dan tata laksana limbah laboratorium. Nah, ini yang keempat. Pertama, cara kimia, sterilisasi cara kimia dengan bantuan bahan-bahan kimia, yaitu natrium hipoklorit, NaClO, yang paling banyak ini, kemudian formaldehid, formalin, yang ketiga fenol, keempat
iodium, ini tinktur iodium, kemudian alkohol 70% desinfeksi, ada yang mengatakan desinfeksi, kalau saya lebih mengatakan ini adalah antiseptik bila digunakan pada kulit. Tapi kalau bukan pada kulit itu adalah desinfeksi. Kemudian glutaraldehid, ini adalah cara kimia sterilisasi atau desinfeksi. Cara fisik atau fisika itu dengan basah. Ini ada di teori di mikrobiologi dasar. Dengan cara kering. Cara basah itu dengan bantuan autoklav. Ini yang paling efektif. Kemudian tindalisasi dan pasteurisasi. Kalau cara kering dengan bantuan ya satu-satunya oven. Jadi cara dengan oven. Walaupun ada juga sterilisasi fisik dengan pemijahan ose misalnya. Nah, kemudian cara gas itu cara penyaringan dengan penyaringan, kemudian cara penyinaran juga, ini cara-caranya, dengan kemudian lagi cara apa? Dekontaminasi. Ini adalah teknik sterilisasi. Kemudian tata laksana untuk limbahnya, yaitu kita tahu limbah itu ada bentuk cair, nanti ada yang bentuk padat, ada yang gas. Dan pengolahannya bagaimana? Bentuk limbah kita lihat dulu, cair, padat, kemudian gas. Bagaimana pengolahannya? Pengolahannya yaitu limbah berbahaya, ya kan, dengan netralisasi, dinetralkan. Misalnya asam kuat dinetralkan. Kemudian pengendapan diendapkan dengan bahan pengendap. Atau dioksidasi, dirusak dengan bantuan oksigen. Atau ditukar ionnya, penukaran ion. Sementara untuk limbah infeksius, tadi terkait dengan logam-logam kan, atau anion kation, kalau ini limbah infeksius, dilakukan dengan desinfeksi, dekontaminasi, ya kan? Kemudian apalagi? Sterilisasi, dan yang terakhir adalah insinerasi. Insinerasi yang paling banyak dilakukan di luar, kalau yang sisanya ini di dalam. Kita pindah masuk ke peralatan keamanan kerja laboratorium yang kita bahas. Itu meliputi sarung tangan, masker, alat bantu pipet, pelindung muka, face shield dan mata, ini Google, lemari asam dan autoklav. Ini yang penting untuk peralatan keamanan kerja di laboratorium. Nah, kesehatan petugas lagi kita bahas. Kesehatan petugas laboratorium apa saja meliputi. Jadi setiap petugas itu adalah sudah dilakukan imunisasi bagi petugas. Persyaratan kesehatan dan pemantauan kesehatan. Jadi dipantau secara berkala. Lalu perlindungan petugas yang bekerja di bawah umur. Dan pastinya salah satunya pencegahan TB. Ini bahasan kesehatan petugas. Lalu kita bahas lagi yang lain. Ketentuan bagi petugas penunjang. Apa saja? Petugas atau teknisi alat laboratorium. Ini adalah penting untuk menunjang alat-alat di laboratorium. Kemudian petugas kebersihan, yaitu membersihkan ruangan. Jadi alat laboratorium itu dikalibrasi dan diservis oleh petugas teknisi laboratorium. Kemudian petugas kebersihan yang membersihkan ruangan. Kita pindah ke pengiriman spesimen dan bahan infeksius dari laboratorium. Apa saja? Yaitu persyaratan kemasan dan dokumentasi. Jadi dibungkus atau di-pack sesuai dengan keamanan dan dokumentasinya. Dan diberikan tulisan bahan infeksius. Ya kan? Kemudian selanjutnya cara penanganan dan pengamanan spesimen juga penting. Ini terkait dengan pengiriman spesimen. Oke, kita pindah ke materi lain, yaitu
Nah, ini kecelakaan kerja adalah, ya kita kecelakaan kerja. Timbulnya akibat yang tidak diinginkan akibat dari kesalahan penanganan bahan atau alat serta faktor yang terlibat dalam proses kerja. Faktor-faktornya yaitu faktor fisika, kimia, biologi. Ini faktor-faktor akibat dari kecelakaan kerja. Kemudian sumber kesalahan kecelakaan kerja itu terdiri dari kesalahannya itu adalah pemipetan, tertetes bahan kimia atau tergores alat yang rusak. Bahan kimia yang korosif misalnya tertetes itu menyebabkan luka bakar atau tergores alat yang rusak atau pecah atau patah, misalnya objek gelas yang tajam. Kemudian kesalahan penanganan spesimen. Kemudian kerusakan alat. Dan terakhir nyala api bunsen. Ini membakar kan seperti halnya kompor karena menggunakan karir gas yang kuat sehingga nyala apinya bisa diatur besar dan kecil. Juga mungkin nyala api dari lampu spiritus. Jadi yang paling tergantung nanti memakai lampu api spiritus atau nyala api bunsen. Ya kan, kalau spiritus kan menggunakan spiritus lampu kecil, bahan bakarnya metanol, spiritus, atau nyala bunsen menggunakan gas LPG. Kita pindah ke cara mengatasi. Nah, ini cara mengatasinya. Tertelan bahan kimia. Bagaimana caranya? Yaitu muntahkan. Muntahkan yang tertelan tadi. Setelah dimuntahkan, bilas lambung. Lambungnya dibilas dengan cairan tertentu. Atau misalnya menggunakan susu misalnya. Atau NaCl. Terkena bahan kimia atau sampel. Kena kan? Mengatasinya dengan cuci segera dengan air. Jadi airnya menggunakan paling bagus air yang mengalir. Apabila terjadi luka tadi harus diobati atau segera dilakukan penutupan dan diberi obat luka. Nah, apabila bahan pecah atau isi berserakan, terhambur, itu caranya mengatasinya, masukkan kantong plastik dan ditutup, lalu diberikan zat desinfektan. Teknik inilah teknik desinfeksi. Nah, pakaian terkena sampel, apa yang harus dilakukan? Pakaian tadi harus disterilkan. Sementara apabila terkontaminasi sputum TBC, nah ini kan pada saat bekerja dengan sputum, itu harus dilakukan dengan desinfeksi menggunakan desinfektan. Desinfektan ini ada yang kuat, yang biasa dipakai adalah merendam dalam Lysol. Nah, ini cara mengatasi apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan kecelakaan kerja, terutama tertelan, kemudian terkena, tertumpah, luka, pecah, pakaian terkena, kemudian terkena kontaminasi bakteri TBC. Nah, lalu cara kerja yang benar bagaimana? Kita lihat sebagai berikut. 1. Jangan memipet dengan mulut suatu cairan walaupun aman, misalnya NaCl. Yang kedua, tutup pipet dengan kapas. Yang ketiga, hindari percikan bahan berbahaya. Yang keempat, jangan mencampur bahan berbahaya dengan menyemprotkan. Kelima, jangan makan atau minum di laboratorium. Nah, ini banyak yang melanggar. Yang kelima, jangan makan minum di Yang kelima, jangan makan minum, ya kan? Yang keenam,
Gunakan kapas beralkohol 70% pada pengambilan bahan mikroorganisme. Ya kan? Nomor 7, peralatan tempatkan pada tempatnya. Kemudian yang nomor 8, sebelum digunakan sentrifus harus diperiksa lebih dahulu supaya aman dalam bekerja. Kemudian 9, hindari tangan tidak menyentuh bagian tubuh lain sebelum didesinfeksi. Ini akan menyebabkan kontaminasi nanti. 10, gunakan jas laboratorium dan lepas bila meninggalkan laboratorium. Dan yang ke-11, petugas laboratorium harus mendapat vaksinasi atau divaksin atau diimunisasi. Nah, lanjut lagi kita. Nah, laboratorium kesehatan yang baik, ini secara definisi dia yang baik dapat dikatakan baik apabila 1, tidak menghadang angin, ya kan, posisinya. Jadi dia tidak menghadang angin, arahnya, posisinya. Yang kedua, bebas banjir. Dia berada di dataran yang tinggi dan memang drainase aliran airnya itu bagus, terutama pada saat musim hujan. Yang ketiga, agak jauh dari keramaian. Nah, ini yang idealnya untuk sebuah laboratorium. Jadi tidak terganggu oleh keramaian. Yang keempat, jauh dari bangunan penyimpan bahan peledak. Jadi jangan berdekatan dengan suatu markas yang menyimpan bahan peledak. Kemudian yang kelima, ruangan tenang, tidak terlalu panas atau dingin, dan tata ruang rapi, teratur, ya kan, sesuai alur kerja. Ini penting karena ini terkait dengan estetika dalam hal ruangan tata ruang yang ada di laboratorium. Nah, lalu oleh sebab itu perlunya membuat prosedur kerja yang baik untuk laboratorium yang baik. Yang kedua, memiliki prosedur, ya kan, memiliki prosedur penanggulangan kecelakaan. Kemudian yang ketiga, memiliki alat pemadam kebakaran, baik itu APAR, alat pemadam api ringan, atau hidran, alat pemadam api yang lebih besar menggunakan air mengalir. Ya kan, nomor 4, memiliki protap, prosedur tetap pengamanan bahan berbahaya. Ini penting di sebuah laboratorium. Nah, itu saja mengenai keamanan di laboratorium bagi ATLM. Nantikan video selanjutnya, dan jangan lupa teman-teman tonton video saya yang lain di playlist. Semoga bermanfaat dan salam ATLM. Semoga teman-teman bertambah ilmunya dan meningkat kemampuan keilmuannya di bidang ilmu laboratorium, terutama di bidang K3 laboratorium. Sampai jumpa. Bye.